Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita tentang eh, elastisitas. Tadi sudah kita bahas tentang apa itu elastisitas, apa itu tegangan, apa itu regangan, ada modulus Young dan hukum Hooke. Kenapa itu hukum Hooke itu F-nya min karena dia berlawanan dengan gaya gravitasi pada saat dia dikasihkan beban. Oke, sekarang kita coba lanjutkan pembahasan kita tentang LCC tentang cara penghitungannya. Oke, kita lihat. Nah, ini ada perbandingan antara gaya F dan gaya pertambahan panjang. Nah, ini kita lihat kalau dalam pegasnya itu pada grafik ini merupakan grafik yang apabila setelah diberikan suatu beban, gitu ya. Suatu beban dia akan mengalami suatu perubahan sehingga dalam bentuk grafiknya kita dapat lihat sendiri ini merupakan susunan pegas ya. Sebentar nih saya coba kembali sini tadi yang tadi. Nah, ini dia. Ini perbandingan pegas nih. Seperti saya katakan tadi, pada awal mulanya dia berapa panjang mula-mulanya. Nah, setelah dikasihkan beban, dia akan mengalami suatu elastisitas, ya, sehingga akan perubahan dari naik ke atas, turun ke bawah, turun ke, ya, naik ke atas, lalu turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah. Ini merupakan grafiknya akan mengalami kenaikan. Ya, nah, perbandingan antar gaya F dengan pertambahan panjang pegas, delta X itu merupakan garis lurus K, seperti grafik. Nah, K ini adalah konstantanya. Ini adalah F gayanya. Gaya adalah beban. Nah, nanti F-nya itu bisa dirumuskan dengan M kalikan G. X itu adalah perubahan dari panjang tersebut. Ini yang kita lihat nih. Pada saat pegas itu diam, lalu dikasihkan benda, nih ada massa, dikasihkan massa, misalnya dengan massa tertentu, dia akan mengalami suatu perubahan panjang. Lalu apabila kita tarik ke bawah, lalu kita lepaskan ini pegas ini, maka akan menjadi proses naik turun naik turun naik turun seperti ini. Nah, sehingga perubahan garisnya ini adalah yang merah ini merupakan konstanta pegasnya dia. Ya, konstanta dari pegas tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam pegas itu ada beberapa susunan. Untuk memperoleh konstanta pegas sesuai dengan diinginkan, pegas dapat disusun secara seri dan paralel dan seri paralel campuran. Nah, ini merupakan secara seri nih. Ini seri dia. Bentuk seri ya, bentuknya seri. Ini bentuk seri, ini bentuk paralel. Awas nanti rumusnya berbeda antara seri dengan listrik, seri dengan susunan pegas. Jadi kalau ini bentuknya adalah seri, ya. Kalau ini adalah bentuknya paralel, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat nih. Pada susunan pegas seri, gaya tarik yang dialami pegas sama besar. Jadi F1, F2, F3 itu sama dengan dan seterusnya. Ini F seri nih. Ini F seri nih. Nah, ini dia merupakan K-nya, konstantanya K1 dengan K2. Sehingga kalau dia seri, itu dirumuskan, ini penurunannya ya, penurunan dari F1 nih, kita langsung sini aja. Inti rumusnya ini nih. Nah, sebentar, ini inti rumusnya adalah gini. Nah, di buku kamu halaman 32 tuh ya. Halaman 32 itu ada di buku kamu tuh. Nah, jadi rumus dari untuk mencari seri dalam suatu pegas ini rumusnya nih. Nah, adalah 1/Ks sama dengan 1/K1, 1/K2, 1/K3, dan seterusnya. Nah, kalau memang dia hanya ada dua, ini K1 dengan K2 saja, berarti nanti 1/Ks sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Ya, K3 kan nggak ada. Karena cuma dua seri saja. Nah, ini merupakan dari rumus seri, ya. Kalau yang ini nih, yang semuanya ini, yang ini merupakan turunannya, ya. Nah, dapat mana kita dapat mencarinya? Dari sini tuh, ya. Mendapatkan rumus 1/Ks seperti ini, ya. Nah, jadi rumus seri itu adalah untuk mencari konstantanya 1/Ks, 1/K1, 1/K2, dan seterusnya. Nanti kalau ada 3 ya 3. 4 ya 4 dan seterusnya ya. Kita lihat aja dalam soal nanti. Oke, lanjut. Nah, ada juga susunan paralel. Awas. Paralel itu kalau dalam listrik itu adalah 1/Rp. Kalau seri dalam listrik sama dengan Rs sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Nah, tapi kalau dalam suatu
apa elastisitas, kebalikannya. Jadi kalau seri itu dalam listrik adalah RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3, tapi kalau seandainya seri dalam pegas itu berarti 1 per gitu. 1 per K1 tambah per K2 dan sebaliknya. Begitu aja yang paralel. Nah, kebalikannya nih. Nah, pada susun pegas paralel, gaya pegas sama dengan jumlah gaya masing-masing. Sama dia tuh, F1 sampai itu sama semua. Nanti penjabaran pengurunannya. Nah, sehingga ini bentuknya nih. Ini namanya bentuk paralel nih. Ini namanya bentuk paralel. Ya. Ini bentuk paralel, ada pegas, dua buah pegas. Ini pegas 1, ini pegas 2. Lalu dikalikan dengan massa. Massa, dia kan ke bawah. M itu berapa? Itu berarti M kalikan G. Massa kalikan gravitasi kan. Awalnya mulanya misalnya dia 10, setelah tambah beban atau massa, hingga berubah berapa panjangnya. Sehingga rumus dari paralel itu ini. Nah, paralel dalam pegas berarti adalah KP, K paralel sama dengan K1 ditambah K2 tambah K3 dan seterusnya. Nah, kalau ini ada 2, berarti hanya K1 sama K2 saja. Kalau ada 3 ya terus terusnya gitu. Nah, pada susunan pegas seri paralel, konstanta pegas diperoleh dengan mengkombinasi susunan pegas seri dengan susunan paralel. Jadi nanti kalau ada susunan seri juga, paralel juga, ya nanti kita tinggal aja dalam gambarnya. Nanti kita coba dalam soalnya. Nah, ini merupakan rumus dari seri dan paralel. Awas saya tekankan kembali, kalau rumus seri dalam elastisitas, itu kebalikan dari paralel pada rumus listrik. Kalau dalam elastisitas, itu kebalikan dalam seri juga. Nah, jadi saya ulangi, kalau untuk di dalam seri dalam satu paralel, seri dalam elastisitas, itu rumusnya adalah 1 per Kp sama dengan 1 per K1, 1 per K2, dan seterusnya. Nah, tapi kalau paralel, justru adalah Kp sama dengan K1 plus K2 dan K3. Kamu bisa lihat di buku kamu di halaman 32, itu juga ada rumusnya sama. Ya, oke lanjut. Nah, ini ada contoh soal saja ya. Nah, jadi itu yang dapat saya jelaskan tentang perbedaan antara seri dan paralel dalam suatu rumusnya. Ya, rumus dengan menggunakan elastisitas. Kalau paralel itu KPS sama dengan K1, K2, dan K3 sama seperti ini. Kalau seri, nah, itu seperti ini kalau seri ya. Nanti kita ngelihat dalam bentuk soalnya, nanti kita bahas dalam bentuk soal tentang cara mencari konstanta pegas apabila dalam gambarnya itu bentuknya seri atau paralel dan sebagainya ya. Nah, nanti kita lihat dalam soal di buku beberapa soal yang memang kita akan coba bahas. Nah, coba kita akan kerjakan sama-sama. Oke, mungkin masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada, eh, kita akan mencoba nanti membahas soal ini seperti tadi ya. Saya ulangin. Ini dia mengalami suatu perubahan, gitu. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini adalah gaya pegasnya, konstantanya mengalami suatu perubahan naik turun, gitu. Ini saya ulangin aja. Nah, ini hukum Hooke tadi. Ya, kenapa dia ini min? Nih, saya kata tadi, kenapa dia ini min? Karena dia berlawanan dengan gravitasi. Kan pertama ke bawah, lalu naik ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Rumus F-nya adalah K kalikan X. Konstanta kalikan X. Gitu. Terus ini modulus Young, juga tadi sudah saya jelaskan. Di buku kamu juga ada. Ini saya hanya memberikan contohnya saja. Penjelasannya tentang elastisitas. Oke, ada regangan, ada mampatan, ada geseran. Apa itu regangan, apa tegangan, udah saya jelaskan. Ya. Oke, saya rasa itu aja untuk penjelasan tentang elastisitas. Nanti kita akan coba membahas soal-soalnya di buku paket kamu tentang cara mencari tegangan, regangan, modulus Young, konstanta pegasnya, serinya, paralelnya dalam satu elastisitas. Oke, saya rasa itu aja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.